Ya Allah, berikanlah Palestina segera mendapatkan kedamaian. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada rakyat Palestina supaya tidak dalam penindasan Israel dan seterusnya. Tanpa napa niki istilahnya melaknat, karena laknat itu haknya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sedherek-sedherek rahimakumullah. Monggo sarengan kita sami muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan-kanikmatan kita sedaya, nikmat kesehatan, kesempatan, ugi nikmatul iman wal Islam. Sholawat salam pitansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged lumeber dumateng kita sedaya. Kula panjenengan keluargi kita tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah ingkang sampun dipun maturke dumugi bab tanda-tanda orang yang mukmin. Tandanipun wonten 3, yaitu menyegerakan taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, kemudian berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepadanya. 3 niku monggo dipun lampahi sebagai wujud amal sehari-hari kita. Kemudian berikutnya menika tanda orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pemurah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali, walis sakhiyi, lan iku tetep kedue wong kang lomo, salasu alamatin utawi 3 pira-pira tetenger. Al afwu indal qudrati, suwiji al afwu ngapura indal qudrati ing dalem nalikane kuwasa bales. Wa ikhrajuz zakati, lan nomor 2 ikhrajuz zakati ngetokake zakat. Wa hubbus shadaqat, lan nomor 3 demen nglampahi pira-pira sedekah. Ini tanda orang yang pemurah, dermawan ada 3. Memaafkan kepada seseorang meskipun dia mampu untuk membalas, membayar zakat, dan senang untuk bersedekah. Ini mari kita sebagai muslim, muslimat hendaklah memiliki kepribadian yang baik, diantaranya adalah sebagai orang yang pemurah. Dan akhlak yang baik ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tanda yang pertama, memaafkan kepada seseorang meskipun dia sebetulnya mampu membalas. Ini akhlak yang luhur. Kita disalahi orang, sebetulnya kita mampu membalas kesalahan orang itu.
kita mampu membela diri untuk membalasnya, tapi hal itu tidak dilakukan, ya, karena kita mengutamakan kedamaian, kerukunan. Ini sulit, ini akhlak tingkat tinggi, ya, dan itu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pada saat terbukanya kota Mekah, itu pada tahun 8 Hijriah, ya, atau tahun Masehi 630 Masehi, bulannya Ramadan, tanggal 20-21, Rasulullah mengumpulkan 10.000 pasukan untuk datang ke Mekah. Ya. Karena apa? Perjanjian Hudaibiyah telah diingkari oleh orang kafir Quraisy. Mestinya Rasulullah datang ke sana, 10.000 pasukan, ini akan membalas perilaku mereka ketika Rasulullah diusir dari tanah kelahirannya. Tapi Rasulullah tidak sama sekali membalas hal itu. Walaupun sebetulnya Rasul mampu dan dianggap itu wajar kalau sampai Rasulullah dengan 10.000 tentara ini membalas atas kekejaman mereka waktu dahulu. Tapi Rasulullah tidak ada pertumpahan darah dengan terbukanya kota Mekah. Ini merupakan akhlak yang luar biasa. Nah, kula panjenengan dianjurkan ya menerapkan akhlak seperti itu dalam kehidupan. Banyak orang-orang salah kepada kita, dan kita pun ada kesempatan peluang untuk membalas kesalahan itu. Tapi kita harus menahan diri untuk tidak melakukannya, supaya tercipta kedamaian, ketentraman, persaudaraan yang baik. Terkadang kula panjenengan ya, dalam kehidupan sehari-hari ada orang butuh, pinjam uang pada kita, pinjam sesuatu kepada kita. Saat kita butuh, ya, kadang-kadang tidak dipinjami. Nah, ini memang tidak imbang. Ya. Kadang seseorang yang butuh, ya, kita telah menolongnya, saat kita butuh dia tidak mau menolong. Ini kadang tidak imbang, tapi kita diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh kita menyimpan rasa dendam. Jika orang itu pernah berbuat salah dan suatu saat kita sebetulnya bisa saja tidak meminjami dia karena kesalahan dia, tapi kita lupakan itu dan kita meminjaminya, ya, untuk keperluan yang sedang dibutuhkan. Ini adalah suatu akhlak yang mulia, tandanya orang yang pemurah, ya, memiliki hati yang luas, lembah manah, ya, sehingga dia mudah memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan rasa dendam. Nah niki monggo dipun prakteke. Kados pun cara mempraktekannya. Mungkin ini saged dipun prakteke langsung, nanti malam panjenengan badhe sari dipun prakteke. Kados ngeten nggih carane. Ya Allah, hari ini siapapun yang pernah berbuat salah kepadaku, disengaja maupun tidak, hari ini malam ini aku memaafkan semua kesalahan mereka. Ya, seperti itu. Ya, walaupun tidak bertemu dengan orang yang berbuat salah pada kita, tapi hati kita telah mengikhlaskan segala kesalahan orang lain terhadap diri kita. Dan ini akhlak luar biasa. Maka orang yang memiliki, ya, sifat seperti itu, ini diterangkan dalam hadis, idza kana yaumul qiyamati, ketika hari kiamat datang, yunadi munadin fayakul, ada suara yang mengundang-undang. Suara itu bunyinya, ainal afuna anin nas, mana orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Halumu ilayya rabbakum, kemari, ya, menujulah kepada Tuhanmu, khudu ujurakum, ambil balasanmu. Orang yang memaafkan, yang suka memaafkan, disuruh mengambil balasan. Wa haqqa ala kulli muslimin idza afa,
Dan ini hak bagi seorang muslim jika dia mau memaafkan, ayyudkhilahullahul jannata, maka Allah akan memasukkannya dia ke dalam surga. Jadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, meskipun dia sebetulnya mampu membalas, itu telah dijanjikan surga untuknya. Ya, tapi kadang-kadang seperti itu tidak mudah, karena kita mengingat akan ya perbuatannya yang buruk ini, terkadang tidak mudah memberikan maaf. Jadi dua hal yang sulit dilakukan, meminta maaf itu juga berat, karena kalau meminta maaf paling tidak dia mengakui bahwa dia bersalah, dan itu sulit. Kebanyakan orang walaupun bersalah dia mengaku benar. Nah, niki mula nek kula panjenengan kok punya kesalahan lalu kita mau meminta maaf, ini merupakan akhlak yang luhur yang utama. Nah, niki memberi maaf juga sama ya. Kadang telah disakiti hati ini, tidak mudah memberikan maaf karena mengingat akan perilaku yang buruk dari orang lain kepada kita. Maka dua hal ini kalau kita bisa melakukannya, dijanjikan oleh Allah surga bagi yang memiliki sifat mulia seperti itu. Nah, kula panjenengan kedah ngoten. Soalnya sampun ngantos hati yang ada ini menyimpan sifat-sifat yang buruk. Ya, itu perlu latihan riyadhah. Ya, jangan sampai menyimpan dendam khusumat. Jangan sampai ada kesombongan, ya. Sifat-sifat buruk yang lain. Sebabipun napa kula panjenengan benjang ben wonten dinten kiamat niku tiang-tiang ingkang dipun mulyakake Gusti Allah adalah orang-orang yang memiliki hati yang selamat, ya. Qalbun salim, hati yang selamat, yaitu yang tidak menyimpan hal-hal buruk di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mengendalikan diri kita, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Sebabnya kalau hati itu sudah banyak sifat-sifat yang tercela, hati itu akan menjadi tertutup sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nah, seperti itu. Nomor kali wa ikhrajuz zakati, mengeluarkan zakat. Itu juga hal yang berat. Mencarinya harta tidak mudah, tapi setelah terkumpul diperintahkan, diwajibkan mengeluarkan 2,5% kalau sudah mencapai nisab untuk orang lain. Ini tidak mudah. Kasus zaman dahulu Rasulullah niku badhe salat ngeten iki, wonten sahabat naminipun Sa'labah. Sahabat ini miskin, sampai-sampai miskinnya itu dia harus menggunakan satu baju bergantian dengan istrinya. Di saat Sa'labah berangkat ke masjid, istrinya tidak berbaju, ditinggal dalam rumah. Saat istrinya menggunakan pakaian untuk sholat, Sa'labah pun ya, melepas pakaian itu. Itu banget miskinnya. Suatu saat setelah sholat, Sa'labah memanjatkan doa yang panjang. Dihampiri oleh Rasulullah SAW, wahai Sa'labah, kenapa doamu panjang? Maka diceritakanlah tentang kemiskinannya. Dan Sa'labah berharap untuk diberikan doa dari Rasul. Rasulullah mendoakannya, esok harinya dia dikirimi 1 ekor kambing betina. Ini Sa'labah, kambing kamu pelihara, sudah saya sertai doa semoga nanti menjadi banyak. Itu luar biasa. Kambing itu tidak lama punya anak piana menjadi sangat banyak jumlahnya, sehingga Sa'labah harus pindah dari suatu tempat tinggalnya menjauh ke tempat untuk ya angon wedhus niku. Ya. Untuk menggembala kambing itu dia menjauh dari kampungnya karena nggak ada makanan di tempat itu. Akhirnya dia pun memiliki hewan ternak itu yang sangat banyak, melebihi dari
1 nisab. Maka Rasulullah perintah sahabat untuk minta zakat. Ya. Maka Sa'labah ada utusan dari Rasul minta zakat supaya dikeluarkan zakatnya 2,5%, atau kalau ternak ya ada ketentuannya ya 40 ekor, 120 ekor, 5 ekor tergantung hewannya. Tapi Sa'labah tidak memberikan. Ya, ini adalah harta dari jerih payahku, tidak ada zakat yang bisa kami keluarkan. Maka Rasulullah mendengar jawaban itu, celaka engkau Sa'labah. Ya, karena telah ditolong, diberikan rezeki yang mudah, tapi tidak mau memberi zakat sebagai kewajiban, maka akhirnya nanti bangkrut. Terus niku zakat ini memang tidak mudah, walaupun orang itu banyak harta, dikurangi hanya sedikit saja, 2,5% 1 tahunnya. Ya, kalau kambing hanya 1 ekor, ya, niki mboten dipun bayar. Ini menandakan bahwa memang zakat meskipun kewajiban tidaklah bagi orang yang punya harta mudah melepaskannya. Lah, nek kula panjenengan ya bisa mengeluarkan zakat karena telah memenuhi syarat, maka kita tergolong orang yang dermawan. Ya, memberikan ya harta kita kepada orang lain. Ya. Ini kalau zakat di negeri kita dikelola dengan baik, ditasarufkan sesuai dengan sasarannya, ya, itu zakat dari kaum muslimin yang jumlahnya mayoritas bisa mengentaskan kemiskinan di negeri kita. Tapi terkadang zakat tidak dikelola dengan baik, ya, sehingga kurang maksimal. Ya. Meskipun ada Basnas, ya, itu ternyata juga pengelolaannya belum sampai kepada maksimal, belum mengentaskan kemiskinan. Engkang nomor terakhir ya. Wahub busodakot, ya, tandanya orang yang dermawan pemurah itu wahub busodakot, cinta kepada sedekah. Ya. Kalau zakat itu sodakoh wajib. Kalau disebut sodakoh saja seperti ini adalah infak yang sunnah hukumnya. Terus kalau panjenengan ahli sodakoh, ya, ada kotak amal meskipun sedikit, kita memasukkan ya di dalam kotak amal itu sebagai sodakoh sunnah kita. Ya, ada orang yang meminta-minta, ya, memang layak untuk diberi, kita memberi walaupun tidak banyak. Semacam ini orang yang gemar sodakoh ini sebagai tanda orang itu dermawan. Dan dalam hadis Rasul diterangkan tidak ada orang yang bersodakoh lalu menjadi miskin. Dengan syarat sodakohnya itu ikhlas, Allah akan membalas ya, dari sodakoh itu. Makanya orang yang menerima sodakoh sangat dianjurkan berdoa. Terus kalau jenengan nek nampi nopo pemberian ya, misalnya berkat, habis kundangan kita dapat berkat ya, maka kita harus membalas sodakoh orang tersebut dengan doa. Itu dianjurkan walaupun yang diutamakan itu zakat, tapi selain zakat sodakoh apapun kalau kita sertai doa itu akan menjadi doa yang mustajabah. Dungane nek zakat ajarokallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuron. Ajarokallahu fima a'taita, semoga yang engkau beri ini diberikan pahala oleh Allah. Ya. Wa baraka fima abqaita, yang masih di rumah supaya menjadi harta yang berkah. Ya. Dan itu doa yang bagus ini. Ya. Ajar kalau fima ataita barokah fima ataita wa ja'alahu laka tahuron. Semoga hartamu yang telah engkau keluarkan untuk infak sedekah ini mensucikan harta dan hatimu. Ini donga sing luar biasa. Tapi kadang-kadang orang yang menerima sedekah tidak membaca doa itu. Padahal dalam Al-Quran itu diharuskan ya,
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Inna sholataka, sungguhnya doamu, sakanun itu akan menenteramkan, lahum bagi mereka yang memberikan infak sedekah. Mulane kula njenengan menawi pikantuk bancaan berkat, kula njenengan boten nderek rawuh kok entuk bingkisan, jangan dimakan sebelum kita mendoakannya. Mungkin doa umum saja, ya Allah berikanlah hajat Pak ini, ya siapa namanya, fulan ini siapa namanya, terkabul. Nah, ngoten niku paling boten ngoten. Al-Fatihah. Saya niku jangan sampai mendapat berkat kita nggak datang, ya padahal ada di rumah, langsung dimakan kok enak rasanya, ya padahal tidak ikut mendoakan sedikit pun. Ini kurang pas, ya karena harapan sohibul hajah tadi kula dengan derek ziyadatul doa, menambah doa bagi hajat mereka. Mula saged dipun waos donga wau, ajarokallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Niku pun nate lembaran pertama dulu untuk diamalkan. Pun nate dipun tulis mak nggih. Belum dihafalkan, ya. Itu sebaiknya seperti itu. Karena orang yang mau mengeluarkan sedekah untuk kita, ya, itu adalah menandakan bahwa dia memiliki kemuliaan. Susah mencari harta benda, tapi setelah didapat ada kepedulian untuk kita, untuk berbagi, ya, untuk berbagi. Ini suatu yang mulia. Makanya jangan sampai itu hanya bertepuk sebelah tangan. Kalau dia telah memberikan infak sedekahnya kepada kita, ya, mari kita imbangi dengan berterima kasih dan menghaturkan doa untuknya. Niki nek tiga niki kula panjenengan gadahi. Yang pertama, memaafkan bagi orang yang berbuat salah kepada kita meskipun kita mampu membalas kesalahan itu. Ini suatu kemuliaan. Membayar zakat itu memang kewajiban, tapi banyak orang tidak mau mengeluarkan karena mengingat sulitnya mengumpulkan harta benda. Lagi nek kula panjenengan saged ngedalke zakat minangka kewajiban, kula panjenengan digolongkan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang bermurah hati. Yang terakhir sedekah itu bisa dengan makanan, minuman, ya. Sedekah itu bisa dengan doa, sedekah itu bisa dengan senyum sekalipun. At-tabassamu ila akhika shadaqatun. Senyum kepada kawan, teman, ya, itu bagian dari sedekah. Ya, masuk senyum saja susah, ya. Niki monggo bab kesaenan menika menawi kula panjenengan boten napa nemen-nemeni anggenipun riyadhah, berlatih, hal ini akan lewat begitu saja. Karena kebaikan seperti ini hampir-hampir tidak disadari sanksinya. Nah, ono sanksine, orang ini dipenjara, orang ini dipukuli, mungkin kita melakukan. Ya, ini sanksi moral, ya. Ya, itu jadi sanksinya moral. Kadang-kadang orang yang tidak melakukannya yang merasa tidak apa-apa, nyaman-nyaman saja. Ya, oleh karena itu, kalau kita tidak berlatih, ya, melakukan hal-hal baik semacam ini akan lewat begitu saja. Untuk itu mari kita contoh, karena ini adalah bagian dari akhlakipun Rasulullah SAW. Mari kita contoh, kita ingin menjadi pengikut Rasul, umat Rasul yang diakuinya, sehingga kelak di kemudian hari kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Monggo nika tasih wonten wekdal sekedhik, mbok menawi wonten pertanyaan nggih. Kalau ini boten wonten kesempatan, monggo pertanyaan Pak Haji saja. Waalaikumsalam. Pada materi yang terdahulu, kita tidak diperbolehkan untuk mendoakan jelek kepada orang lain, bahkan kepada PM Perdana Menteri Israel yang sudah mendolimi warga Palestina itu pun juga kita tidak diperbolehkan.
Nah, dalam kasus Salabah itu Rasulullah justru melaknat Salabah yang tidak mau mengeluarkan zakat dengan mendoakan celaka begitu lah. Bagaimana kita bisa menyikapi hal ini, Pak Mujar? Satu yang sepertinya kontroversial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada pertemuan yang lalu memang mendoakan berupa laknat kepada orang lain meskipun orang itu berbuat salah kepada kita itu bukan sesuatu istilahnya amalan yang dibenarkan. Kalau inginane wonten grup pecinta Al-Quran itu telah disampaikan karena ada pertanyaan seperti itu. Itu kesimpulannya dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahwa tidak dibenarkan kita mendoakan buruk atau istilahnya nopo Pak nyempatani Mas Nurholis itu tidak dibenarkan. Ini banyak dasar-dasar yang diambil oleh Imam Al-Ghazali. Bagaimana kasus di Palestina, Israel yang berbuat semena-mena kezaliman seperti itu, apakah kita tetap tidak boleh istilahnya mendoakan buruk kepadanya? Niki kalau inginannya mau nanti kalau jawab itu tetap tidak dibolehkan. Tapi doa kita yang baik, ya Allah berikanlah Palestina segera mendapatkan kedamaian. Ya Allah berikanlah pertolongan kepada rakyat Palestina supaya tidak dalam penindasan Israel dan seterusnya tanpa melaknat. Karena laknat itu haknya Allah, yang bisa melaknat Allah. Maka Rasulullah juga pernah ditegur seperti itu, karena yang punya hak untuk melaknat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niki kalih kasus kolowau kados pundi itu tadi kewajiban. Zakat itu sebuah kewajiban yang bagaimanapun boleh dipaksa orang itu untuk melakukannya karena kewajiban. Mulane mangke sak samunipun Rasulullah sedo, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Abu Bakar mengadakan perang kepada siapa? Kepada orang-orang yang enggan membayar zakat. Mboten namung didongani, diperangi zaman Abu Bakar. Dan itu boleh karena zakat ini sudah dinas dalam Al-Quran sebuah kewajiban sosial untuk membangun ekonomi rakyat. Nek sampai zakat tidak dikeluarkan, maka jurang pemisah kaya miskin akan jauh dan kehidupan tidak lagi harmonis, sehingga yang miskin akan mengancam harta bendanya orang kaya. Maka ini solusi yang luar biasa. Pada zaman Abu Bakar itu diadakan perang melawan orang-orang yang membangkang untuk membayar zakat. Jadi ini kasusnya berbeda, sama-sama suatu kejahatan. Di sana juga ada visi untuk genosida, untuk menumpas, menghilangkan keturunan Palestina, itu juga buruk. Tapi sebetulnya tidak sekedar hujatan-hujatan ataupun doa-doa laknat yang ditujukan kepada mereka. Ada solusi yang bisa dilakukan secara politis, dan ini perlu untuk dilakukan. Beberapa sudah melakukannya, langkah-langkah untuk mendamaikan. Insya Allah ini juga upaya berikutnya, walaupun negara sebelah seperti Libanon, negara Yaman itu juga sudah semuanya, Iran juga semuanya untuk ikut menyerang Israel, tapi upaya-upaya secara politik ini perlu dilakukan. Jadi sekali lagi untuk laknat istilahnya nyempatani laknat doa buruk itu untuk masalah Palestina sesuai dengan yang kemarin kami share di pecinta Al-Quran, itu supaya dapat kita jauhi. Sedangkan Rasulullah tadi
celaka engkau wahai Sa'labah, itu karena posisi zakat sebagai kewajiban dan dia benar-benar memiliki kemampuan untuk bayar zakat, memenuhi syarat untuk bayar zakat itu. Niku nggih. Niki antasipun Pak Haji, wonten malih? Monggo setunggal malih nek saged. Nggih, monggo Pak. Masalah sedekah itu sekarang kan banyak orang minta-minta itu Pak ya. Kita kan harus memberi. Itu sekarang banyak minta-minta yang dimanfaatkan untuk pencaharian itu Pak. Nah itu kita tidak melakukan itu Pak, kita memberi. Tapi yang menerima itu digunakan enggak untuk yang kebaikan, tapi untuk yang maksiatan atau apa? Apakah kita yang memberi juga mendapatkan berkah Pak? Terima kasih pertanyaannya. Banyak orang meminta-minta di masyarakat, bahkan kadang-kadang di drop-dropan. Jadi di drop dari suatu daerah dikoordinir untuk meminta-minta di daerah tertentu. Itu terjadi seperti itu. Bagaimana sikap kita kalau ada peminta-minta yang tidak begitu jelas, dia bukan orang yang membutuhkan tapi minta-minta. Ya, kalau memang kita tahu dia itu tidak termasuk orang yang layak diberi karena sebetulnya ada kemampuan, kita tidak perlu memberinya, tidak perlu memberi. Tapi kalau dia meminta-minta itu memang layak diberi, wong yo ora doho main, kita tahu tentang keadaannya, miskin, kita beri bantuan itu walaupun dia minta ya, soalnya ini dalam keadaan darurat terpaksa dia minta, itu dibolehkan ya. Bagaimana kalau untuk hal yang buruk, kalau kita tahu setelah minta-minta nanti dibelikan minuman keras untuk mabuk-mabuk, kita tahu akan hal itu, jangan diberi. Kalau tahu jangan diberi ya. Karena kita tahu akan penggunaannya untuk hal yang buruk. Tapi kalau kita nggak tahu ya, tidak perlu menelusuri, tidak perlu ya. Karena cukup yang kita lihat itu ya, kalau memang layak menurut kita untuk diberi, wong wis sepuh ya, mesake kelihatannya layak diberi, kita memberi seperti itu. Jadi memang idealnya itu peminta-minta ini harus dicarikan solusi seperti zaman Rasul. Ada orang meminta-minta, apakah kamu punya barang di rumah? Punya, kambal, bawalah ke sini, dilelang kambal itu. Setelah terjual, sepertiga untuk kamu, belikan kampak, sepertiga untuk makanan keluargamu hari ini, sepertiga pegang sebagai modal. Akhirnya orang itu beli kampak. Disuruh Rasul mencari kayu untuk dijual. Akhirnya dia tidak lagi meminta-minta dan Rasulullah memberikan solusinya. Maka orang Cina katanya punya pepatah, berilah kail, tapi jangan engkau beri ikan. Nek ke iwak bolak-balik entek. Tapi kayak kail, dia akan mengail ikan sendiri, akan dapat ya, ikan sendiri. Nah itu yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita tahu itu akan digunakan hal yang buruk, jangan kita memberinya. Memberi dia termasuk kita menolong dalam keburukan dan itu dilarang. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam hal yang mengandung perbuatan dosa dan permusuhan. Nggih, kadospun cekap menika sampun isya, sampun adzan nggih. Monggo kita akhiri sareng-sareng kanthi doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilih wonten kirang nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.